Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita nih kedatangan tamu dari jauh banget cuy. Biasanya kan gue teh ini kong suka ngobrol kayak gini itu sama orang Bandung doang. Oh. Nah, jadi kebetulannya ada lu soan ke Bandung. Yes. Kemarin kan gue ke Jakarta nih. Iya, gantian nih. Ya, kebetulan gua ada media, ya udahlah ini kesempatan ngobrol banyak banget tentang dunia ranking terutama ya otomotif ya sama lu Kong. Nah, pertama mau gua kenalin dulu nih, orang di sebelah gua ini adalah salah satu pemilik dari store Green Light. Nah, Green Light ternyata pemain lama coy. Sehu. Waduh. Sehu. Nggak ada Jadi gua mau ngobrol banyaknya ya sharing lah ya. Siap. Sharing. Terutama di dunia otomotif ranking. Jadi Green Light ini berangkatnya dari mana kok? Apa memang lu hobi kah atau ngelihat bisnisnya kah? Enggak. Kalau gue Green Light ya, Green Light itu dulu itu gue itu bener-bener penghobi ranking. Gue dari zaman pacaran sama Bokin juga makanya ranking. Cuma diomelin, asal diomelin gue jual, tapi besok gue beli lagi. Itu konyolnya gue. Karena ganti bookingnya? Enggak. Tetap itu. Gue setia coy. Setia. Satu itu. Kedua, nah gue mendalami ranking itu apa ya buat gue ya? Ya buat gue seneng nggak tahu kenapa ketika gue tunggangin itu motor buat gue nyaman, itu aja ya. Dari unitnya nih. Dari unitnya, udah seiring jalannya waktu, gue punya komunitas, gue punya teman-teman kumpul di Jakarta ya, khususnya ya. Dulu gue tinggal di Tangerang tapi mainnya Jakarta nih. Gue main sama anak-anak RX Series Jakarta, tim bakar. Kalau lu pernah nonton Bedah King, ya itu gua orang yang bikin dulu. Apa jangan-jangan otaknya lu itu? Malah. Oke, banyak nih. Itu ide teman-teman gitu kan. Cuma begitu sering berjalan lalu, kebetulan teman-teman di Bakar nih mayoritas tuh seller spare part ranking originalan. Sebenarnya konyol cerita Bedah King mas sebenarnya. Konyolnya gini. Gue ini punya temen semua mayoritas seller. Kerjaannya cuma holiday, di mana holiday gimana caranya gue dapet cuan. Holiday pulang bawa duit loh, bukan ngabisin duit. Nah itu udah berjalan begitu lama gitu kan. Cuma ketika Bedah King itu gue proses bikin itu ide dari teman-teman. Yuk kita iseng bantu nih tukang Gojek, kelar sampai di situ sih. Ya udah akhirnya. Itu, nah gue ngikutin sih itu. Jadi si motor itu apa memang ketangkap langsung sama teman-teman tim bakar? Oh enggak. Atau orang? Enggak. Awalnya itu dapat dari Facebook, di share di Facebook, cuma nggak ada respon. Share-nya dalam artian karena ngeliat motornya ranking orang ojek itu pakai ranking atau apa? Orang pengendara Gojek pakai ranking. Itu gitu, sampai situ doang. Iya sampai situ doang. Motornya hancur, spakbornya miring, diledekin salam spakbor miring gitu. Akhirnya dicomot lah sama temen gue sama Bang Firman Fadilah dulu kalau dicomot dibuang ke grup. Benerin yuk. Kerjaan lu jalan-jalan doang. Kali-sekali kita berbagi nih sama orang ya kan. Sosial lah ya. Sosial, gue bicara sosial gitu. Ya alhamdulillah itu terrealisasi tahun 2017 bulan April kalau nggak salah ya, itu menjelang mau puasa lah. Itu berkah Ramadan buat gue gitu ya. Betul. Alhamdulillah. Nah seiring berjalannya waktu, sosial sudah berjalan. Karena gue jauh ya dari Tangerang ke Jakarta, lumayan lama perjalanan gue main sama teman-teman Jakarta dari barat, selatan, timur. Ya alhamdulillah teman-teman kita sabain gitu kan. Kita nggak pernah ngebedain. Iya, kita nggak pernah ngebedain golongan ataupun ada kata senior atau junior gitu. Udah nggak ada. Buat gue ini motor nih, ini alat. Ajang silaturahmi nih sebenarnya. Iya kan. Bagaimana caranya kita ya ini sebenarnya media kita untuk silaturahmi gitu. Yang kita tanamin itu sama teman-teman. Dulu kita bangun RX Series itu gimana caranya melestarikan ranking ini gitu kan. Makanya kita arahnya dulu ke Orion gitu. Nah singkat cerita gue udah jauh ya karena gue berteman sama teman-teman pedagang semua, gue tuh masih nyaloin. Sampai sekarang gue jadi calo. Kalau orang manggil gue calo segrek kalau zaman dulu. Jadi menurut gue dari kesimpulan tadi itu definisi
silaturahmi nambah rezeki. Betul. Betul. Ketika gue datang ke tempat ente nih, gue main kemari, gue liat tuh ada barang nih, gue posting laku ya, gue dapat cuan, gue bonus. Kan kayak gitu kan. Silaturahmi dulu ya tujuan ke sini ya. Iya, targetnya silaturahmi dulu, jangan duitnya dulu gitu kan. Nah, Pam. Singkat cerita, gue akhirnya coba main barang second. Green Lake ini nih. Sebelumnya nanti dulu Kong, sebelum kita makin seru nih obrolan kita. Kenalin dulu sebelah gue ini, kalau di sosial media atau nama aslinya Marali Ali. Tapi kenapa sering disebut Engkong ya? Karena Betawi banget. Iya, satu itu sih. Ya karena teman-teman manggilnya Kong. Jadi Kong Ali gitu kan. Akhirnya image-nya orang Kong Ali ya gitu. Nah, oke, balik lagi nih. Iya. Ya karena image gue itu, gue suka nyaloin barang orang. Sampai sekarang pun gue suka nyaloin barang orang ya, alhamdulillahnya ya. Ya berkah lah buat gue gitu kan. Cuma sampai gue bisa besar nih Green Lake, dulu gue nekat. Jujur kalau lu bicara tentang Green Lake, modal Green Lake itu cuma bismillah. Berangkatnya dari bismillah nih, ya kan? Waduh. Satu, gue modal utama gue kepercayaan. Kedua, kejujuran gue. Ketiga, silaturahmi yang gue jaga. Nah, jadi gue pikir kalau filosofi aja nih, gue pikir kalau lu ketika pengen usaha yang harusnya diributin yang harusnya yang dibutuhin itu bukan modal materi gitu, tapi kemauan intinya itu. Ketika gue juga sempat bengong, apa bener nih gue punya toko gitu kan. Gue sampai saat ini pun ya, termasuk gue juga hampir mirip ya perjalanannya. Sampai saat ini kalau gue cerita sama teman-teman yang mohon maaf yang belum punya usaha, udah yang penting belum percaya mereka. Yes, pasti belum percaya. Termasuk gue sama lu juga ngalamin itu ya. Iya pasti. Pasti ya. Jadi intinya sih kita mau sabar lah melalui prosesnya. Kemauan dulu ya. Kemauan dulu aja gitu. Ya akhirnya gue juga saat itu bingung kan, gue mau bikin nama apa gitu kan. Nah, kebetulan gue tinggal di salah satu perumahan, bukan di perumahan sih ya, bisa dibilang itu pinggiran perumahan. Perumahan itu baru dan lumayan santer namanya lah, di Jakarta Barat, lumayan besar gitu. Namanya Green Lake City gitu. Makanya gue pikir gue ngambil nama wilayah gitu, biar gue bisa dikenal gampang orang. Marali Green Lake gitu kan. Makanya tempatnya, alamatnya di Ketapang Sawah Dalam, Tangerang Kota, Cipondo. Oke. Intinya sih kalau buat gue Green Lake itu besar dengan sendirinya, gue sangat-sangat bersyukur ya. Tapi bukan berarti gue di sini besar sendiri, nggak. Banyak teman-teman gue yang support dari nol sampai sekarang gitu kan. Salah satunya almarhum, yang gue merinding nih cerita almarhum, jasanya banyak banget sama gue. Mudah-mudahan beliau tenang ya di surga. Untuk almarhum Bang Firman Kasablanka, beliau juga sangat orang baik lah buat gue gitu kan. Dia salah satu yang orang support total buat gue gitu, buat Green Lake lah khususnya gitu kan. Buat gue sejarah banget ya ini bisa berjalan di hobi gue yang tadinya gue cuma sekedar nikmatin, dan akhirnya gue punya feedback yang positif dan menghasilkan, dan akhirnya gue dapat bonus. Buat gue ya resiko ini ada lah, tapi kaya itu ya bonus dalam usaha. Betul, ya kan, betul. gitu. Kaya materi bonus ya. Bonus buat gue bonus ya. Makanya ya gue sih selalu bilang ke teman-teman, ya kalau lu pengen usaha ya lu mulai aja dulu gitu. Betul. Intinya Green Lake ini bukan apa-apa tanpa teman-teman. Gue tetap bersyukur Green Lake sampai saat ini masih ada, masih eksis di ranking, karena memang gue targetnya bagaimana caranya Green Lake ini terus berjalan di sosialnya. Intinya gitu. Jadi bahkan gue kedepannya bakalan nerapin ketika lu transaksi sama gue, lu udah ngasih sesuatu ibadah ya. Minimal ya, walaupun nggak secara tertulis atau gimana, setiap lu transaksi ada bagian untuk yang kita sisihkan untuk anak yatim dan masjid. Intinya itu sih. Nah, target gue ke teman-teman itu. Oke. Terus kita balik lagi nih. Gue mau salah satu gue tuh untuk touring, kemarin kan gue ke Jakarta itu sebenarnya paling males kok. Tapi ngedenger nama Green Lake ini gue penasaran. Siapakah orang di balik layar Green Lake ini tuh? Ternyata memang ngobrol panjang banget, bisa kebetulan memang
Kong Marali Ali ini memang hobi banget sharing, apalagi di dunia sosialnya wah tertarik banget gua dari teman-teman Total King ya. Gila kata gua. Untuk berjalannya bisnis sekarang masih tetap berjalan ya Kong ya? Masih berjalan, tapi lebih di apa nih Kong? Spare part kah atau apa aja? Nah ini Green Neck ini ngapain aja nih? Iya, gue sih untuk sementara ini secara bisnis lah. Ya, secara bisnis gue di Ereking ini lebih ke arah orisinilan. Oke. Kemarin ini belakangan hampir 3 tahun ke belakang gue banyak terima restorasi motor. Restorasi motor ya. Iya, cuma konsepnya original ya. Ya. Kalau di Total King nih keren banget nih. Gue pakai bajunya aja. Gue pakai bajunya keren loh. Asli, iya kan. Pokoknya lu jangan ragu deh belanja di Total King. Top habis. Ya intinya lu ntar dapat banyak giveaway-nya lo. Berarti kalau secara marketnya, pasar lu lebih ke original. Ke originalan. Cuma gue nggak pernah memaksa konsumen gue ketika bukan berarti gue mentang-mentang main original Green Lake ini originalan gitu kan. Image-nya kan kayak gitu tuh. Ya tapi ketika orang mau bangun, ya gue udah berapa biji bangun biang kerokan style Bandungan gitu. Karena buat gue kiblatnya setiap daerah itu ada. Nah, ini yang bakal seru nih. Ini sih menarik buat gua nih ya. Bandung punya style, Jogja punya style. Nah, ya kemarin itu kan kita udah sempat obrol ini. Gua main ke sana, Kong. Sorry ya gua potong dulu. Gua main ke sana. Istilahnya niat gua sih sedikit ya secara tadi satu silaturahmi, kedua gua mau bukan gua mau bisnis gua masuk ke Jakarta bukan, cuman kenapa masuk nih? Juga kan? Apa ya? Apa dong? Nah, kenapa ya kok Jakarta terlalu modifikasinya maksudnya teh nggak se ekstrim di kota-kota lain ya. Nah, gue pengen tahu alasannya kenapa. Satu, apakah memang dari style daerah-daerahnya tadi atau gimana? Kalau gue sih ngelihat analisanya nih ya. Analisa lo. Analisa gue ya. Jawa Barat nih punya generasi Ereking. Generasi itu berarti orang baru nyentuh Ereking pengen ikutan. Bahasanya ikutan nih. Followers ya kan, pengikut. Beda. Kalau Jakarta itu mayoritas kan karena orang kerja, orang sibuk, iya betul, kan? Betul. Ya dulunya nih dia pernah pakai Ereking nih. Historinya. Ini sekarang bicaranya history nih. Ya kalau Jakarta passionnya history. Bagaimana caranya gue punya Ereking lagi, cuma gue kembalin ke orisinil. Intinya di setiap daerah nggak bisa kita samain gitu. Kayak Medan punya style sendiri. Sebenarnya keren. Nih. Sebenarnya simpel sih di Ereking. Lu nggak cukup punya satu motor dan lu nggak bakal puas. Nggak akan puas. Gua kasih tahu sama lu. Betul. Kenapa? Ini chemistry-nya gila, bro. Ereking ini gila. Historinya, ya ibarat kata, ya lu pengen bikin style kayak apapun, ya nanti ada lagi style-style yang lain gitu kan. Betul. Ya, cuma bedanya kalau orsinil udah lu mentok habis gitu. Lu acuannya katalog aja udah kelar betul. Kan gitu. Ujungnya ada gitu. Betul. Cuma menangnya orsinil berhentinya ada. Tapi ketika lu main fashion, gue juga punya berapa motor ya, bukan hanya orsinilan, gue punya Bandungan juga. Ya gue sempet bikin Medanan. Ya gue seneng juga gitu kan di variasi. Sebenarnya gue seneng gitu. Senengnya di mana ya? Ya gue pengen ngikutin tren lah. Gue norak amat ngikutin gitu tren gitu ya. Cuma kalau orisinil dia karena kita ngelihat histori ya. Histori itu aja, nggak lebih dari itu. Ya ujung-ujungnya gini, kalau bisa gue bilang, ya lu mau modif kayak gimana pun, ujung-ujungnya lu bakalan balik ke orisinil. Karena secara menurut gue sih otomotif itu mirip-mirip kayak fashion. Udah cut bra, balik lagi. Ujung-ujungnya ya paling kalau celana jeans sih kita bisa udah standar. Basic lah ya. Basic lah gitu. Kayak sama ya kalau di sana juga. Nah, kalau untuk teman-teman di sana untuk pasti nggak semua ori ya Kong ya tadi ya. Untuk memodifikasi memang Jakarta termasuk kental sih. Kayak motor gue tuh satu namanya Unyil tuh gue dulu karena kecil sama stang jepit ciri khas Jakarta banget. Jakarta stang RG itu. RG stang jepit. Iya, makanya namanya Unyil, tapi setelah ya itu tadi bener kata lu daerah. Lama di Bandung ya nggak mau. Betul. Ikutin Bandung ya. Betul. Bandung buat gue gila tren modifikasinya ya. Gilanya dia punya brand tersendiri, membuat image kalau Bandungan itu bisa diterima di semua daerah, bukan hanya di Jakarta. Teman-teman di Jakarta, di Sumatera, di Medan pun. Bahkan kemarin gue sempat komunikasi sama teman-teman di
salah satu daerah di Jambi, dia bilang saya juga lagi bikin Bandungan nih bang, ya, bahasanya Bandungan loh, Bandungan. ya kan berarti kan keren ya kan, nama Bandung ada di sana gitu buat gue, ya kan kalau Jakartaan kan enggak, ya kan. Cuma image-nya Jakartaan orang taunya Orsinilan. Iya, betul. Orsinilan, jangan salah paham, Orsinilannya ini restorasi. Bukan Orsinilan mempertahankan keoriginalan. Nah, itu biasanya dimainin ya di situ ya. Beda. Itu lain lagi tuh range-nya itu. Itu biasanya sama temen-temen Jawa Tengah, Jawa Timur yang seneng mempertahanin motor-motor klasikan Orsinil. Itu harganya gila itu sebenarnya. Paham gue sampai sini. Jadi istilahnya original restorasi sama original bawaan lahir itu beda. Nah, Kong, terus kalau gue mau selain restorasi tadi tuh di Green Lake, secara kan kita kan di dunia otomotif nih. Kita itu biasanya sambil mengikuti salah satu event-event atau apa, entah itu balap, entah itu kontes. Nah, prestasi apa aja nih yang udah dapat sama Green Lakes nih? Apa ya? Selain kontes sudah pasti lah ya. Kalau balap gue memang nggak ya, gue nggak terlalu ini ya. Cuma gue beberapa kali support teman-teman yang main road race lah ya. Ya kita sih apapun kegiatan teman-teman di komunitas selagi itu positif gue siap support karena ya besarnya gue juga banyak orang yang support. Kenapa feedbacknya kenapa nggak gue kasih lagi gitu ke teman-teman gue gitu, ketika itu hal yang positif dia pengen buat prestasi ya kan. Gue pernah juga support salah satu tim di Jakarta, nama toko gue Green Lake ada gitu kan. Ya. Keren kan gue keren ya, siapa tahu nanti Total King di bawahnya ada nih Green Lake gitu kan. Acuan biasanya sih orang pecinta otomotif itu ya satu biasanya prestasi di ini kompetisi ya salah satunya tadi ya. Terus yang kedua adalah memiliki barang rare item nih. Ya, apalagi mainnya ranking. Nah, sekarang kemarin gue kesana. Yang bikin gue terkesima itu ketika ngeliat gila. Sampai baut-baut step, baut-baut baut manipul yang benar-benar original bawaan itu ada di sana. Nah, gitu. Nah, jadi kalau teman-teman nih mau barang-barang yang begitu tuh, yang apalagi pecinta original, udahlah Green Lake. Buat daerah Jakarta udah. Hampir udah sampai mana sih namanya Green Lake mah. Enggak lah, gedean Total King lah. Terus ini kok gue mau nanya lagi perihal otomotif teh, lupa lagi gue nih gue minum dulu nih biar asik, nggak tegang nih ya kan. Nah, ini sekarang kan lu kan basic bang, kita kan memang di dunia marketnya ya. Lu punya barang yang paling rare apa sih kok sekarang? Si Green Lake ini punya barang menurut lu apa sih? Soalnya gue kemarin ngeliat nih, gue nih ngemodif siang ini nih, gue tuh ya sama bener kata lu ceritanya, nostalgia pertama gue punya Wrecking yaitu 94 dengan stripping kayak gini. Nah, sekarang gue dibalik setelah gue main jangan ngomongin ini, gue tahu lu melihat ada tangki SI gue yang begini. Kemarin gue sama Boris, itu tangki tahun 94. Warna apa? Warna hijau. Anjir. Nah, selain itu apa lu Kong? Yang punya tuh barang-barang gila yang banyak ya. Ada beberapa, banyak sih enggak lah ya. Kayak gue masih punya speedometer RK NOS Nippon Saiki Jepang. Ya mungkin itu cuma kehitung jari lah ya, teman-teman yang punya. Tahun 80-an lah itu ya. 81. Nippon Saiki Jepang NOS. Gue masih punya, gue simpen. Tuh harus speedometer itu daripada gue kok. Sempet ditawar sih kemarin sama temen dari India 9 juta, cuma nggak gue lepas. Nih keunikannya lu punya barang-barang begitu teh apa sih Kong? Awalnya sakit hati sih sebenarnya. Sakit hatinya kalau dulu tuh image-nya kenceng. Jakarta Jepangannya gila. Lu nggak punya barang, lu nggak ditemenin anjing gitu. Serius, gue belak-belakan aja nih ya. Kalau lu nggak punya barang minimal 29, lu cecengekan ya. Marking Jepang gitu pasti banget gitu kan. Ternyata Jepang banget gitu. Cuma sih sebenarnya gue sih kasih secara gengsi lah. Gua marali-ali, masa sih nggak bisa? Dari situ loh. Pasti. Itu akhirnya gue mengkoleksi banyak beberapa barang-barang yang memang di Wrecking sendiri udah tidak ada lah ya. Maksudnya dalam arti kata yang udah nggak diproduksi gitu kan. Karena
barang Orion memang berapa vendor Yamaha ini udah banyak yang nggak dikeluarin lagi kan gitu kan. Cuma lu punya ya? Ya ada. Banyak sih nggak ada lah gue bilang lah ya. Gua nggak mau karena itu juga bagian dari kebutuhan gua. Kayak ente pasti punya kuncian dong. Ketika gua harus mau bangun modifikasi motor gua nih biar tambah keren dan beda dari yang lain. Ketika lu mau suatu kebanggaan. Nah gitu. Punya barang yang gitu ya. Itu. Tapi kadang-kadang sih memang satu itu kadang punya barang-barang yang kayak gitu tuh ya. Gue juga main di modifikasi, tadi ngobrol sama lo, punya Nissin 4 piston gitu, yang kaliper ya. Ngeliat kayak gini, dijual nggak tega cuy, udah puas aja gitu ya, secara hobi gitu kali ya. Kepuasan aja sih sebenarnya. Iya. Cuma kalau bicara masalah marketnya ya lagi orang kayak kita ya di bidang usaha kayak gini memang bidangnya kayak gini ya, bicara perputaran atau kebutuhan kadang-kadang kita kalah cuan. Yo, kalau udah kawan cuan lo brand ya udah gitu. Ya memang keunggulan barang rare di situ, cuma barang rare nggak setiap hari kita dapat. Betul. Nah itu aja sih sebenarnya. Cuma di saat ini kita punya barang satu nih rare. Kita jual, ada yang beli nih, ya besok belum tentu kita dapat lagi. Bedanya di situ. Sebenarnya sih apa ya bisa gue bilang ya, ngeri-ngeri sedap juga sih ya. Jadi gue ngeliat sih kalau perbandingannya antara tadi itu barang original, terutama restorasi, punya barang sama mirip-mirip sama yang modifikasi ya. Jadi itu bukan hanya brand, bukan hanya brand. Jadi ada kepuasan yang menurut gue punya barang ini nih. Gitu. Apalagi original. Kalau aftermarket kayak gini, ini nggak ada, lu nyari ke Italinya aja bakal ada. Ada ya. Tapi kalau barang kayak begitu ya udah satu udah beres. Gitu. Gila, ya, itu sih uniknya di situ. Ya, uniknya di situ. Cuma ya sekarang ini bisa mahal ya karena keterbatasan barang sih, intinya gitu itu. Nah sekarang untuk barang-barang di Greenlight ini memang satu, apakah jual barang rare tadi atau ada barang-barang lain? Gue lihat kemana postingan lu ada yang second yang gue di sini di Greenlight sendiri awalnya gue bikin image sendiri, gue pengen main detailing sebenarnya. Makanya ketika lu main ke Greenlight kemarin barang gede gue dikit kan, tapi barang kecil gue gila kan. Nah itu barang orsinilan detailingnya memang gue perhatiin gitu loh. Dan belakangan ini gue lagi bagi tim untuk main barang second juga nih. Gue ngampak motor. Ya alhamdulillah sih berjalan 1 minggu udah 5 unit. Wow. Lumayan lah. Jadi di Greenlight ini penyuplai barang rare, barang ori, terus barang second. Wah, anjir udah. Gue pengen masuk nih barang variasi nih, gimana caranya nih? Ya kan? Waduh, Total King buka nih di Greenlight ya kan? Keren kan? Jadi enak dong customer Total King. Apalagi daerah Jakarta bisa deket ya kan? Betul. Ya. Nah sekarang kita ke depannya nih, kalau ngomongin barang ori kan ya tadi itu satu udah nggak bakal continue lagi ya. Pasti. Itu secara market ya. Si Greenlight nih, lu tuh mau dibawa kemana sih? Secara keseluruhan ya. Tadi ada sosialnya, ada bisnisnya, terus ada komunitasnya. Nah, Greenlight ini mau gimana nih ke depannya nih? Kalau gua sendiri Greenlight niat lu nih, niat gua pribadi apa ya bisa gua bilang, apa pengen punya toko yang besar kah atau pengen supaya Ereking bikin komunitas Greenlight, klub community kah atau memang kita ke sosialnya gitu? Lebih ke sosialnya sih. Kalau bisa pengen besar, siapa sih nggak pengen besar? Betul. Cuma kalau bisa yang besar cuannya gitu kan. Iya dong. Betul. Ya kan, kalau tempatnya doang besar, cuannya nggak ada kan sama aja bohong. Iya, betul. Bener gak? Kita di Greenlight nih, gue pengen ketika lu mau maju, ya gue setidaknya lu bisa memikirkan hak orang lain. Dan gue punya target, ya minimal lu bermanfaat lah. Ketika lu ada di Greenlight nih tim gue nih ya, khususnya tim gue, ya dia bisa bermanfaat buat orang banyak. Ya karena gue nanti ke depannya Greenlight nih bakal setiap transaksi bakalan gue sisihin buat anak yatim sama masjid. Di sosialnya itu karena gue udah punya yayasan sendiri. Gue udah punya yayasan, ya nama yayasan gue Lillahi Baitul Arafah. Di mana itu? Kantornya deket toko gue. Masih daerah Tangerang? Masih daerah Tangerang. Kebetulan Yayasan Baitul Arafah ini awalnya
gue ini sama teman-teman di Green Lake nih kalau malam Kamis ada pengajian Iqro. Baca Iqro kayak zaman dulu atu-atu tuh. Ya misalnya alif, ba, ta gitu. Dari nggak bisa alhamdulillah sampai bisa. Ada salah satu guru ngaji gue, beliau pengen punya cita-cita pengen punya masjid. Nah, kebetulan gue bingung dong, gue nggak punya apa-apa. Kalau ketika gue harus bangun masjid berarti kan bicaranya nilai. Betul. Ya kan? Kalau nilai itu udah angka nih, serius nih gue pikir. Tapi gue berpikir lagi ketika guru ngaji gue ngomong mau bangun masjid, ya gue cuma berpikir di dalam hati gue cuma ngomong, mungkin Allah udah ngasih gue nih kepercayaan, kenapa gue nggak berani? Ya udah Ji, lewat Green Lake Ji, ya udah Bismillah. Ya, alhamdulillah, ya rencana kedepannya Green Lake yang pertama gue pengen wujudin, gue mau bikin masjid. Salah satunya motor SE gue yang suka gue kontesin, gue mau jual tuh nanti. 100% dananya gue mau buat sana. Memang gue juga Kong ya, ngelihat Green Lake ini selain dari tadi itu market sama bisnisnya, kuat banget si sosialnya ini. Nah, kemarin lu cerita, bukan cerita sih, gue ngikutin jual bibir merah buat musola. Salah satunya bedaking. Nah, bedah rumah juga udah gua sama TMRC Bandung, Badrun. Oh iya yang di Garut. Iya. Nah, udah pernah dulu sama teman-teman Bakar, kita kerja sama TMRC seperti itu. Terus ini ada lagi nih. Ini ada lagi. Ya, ini kenapa sih lu kedorong ke sana? Biasanya istilahnya tuh berbicara orang-orang otomotif. Gua merinding loh kalau cerita itu. Iya, karena apa? Nah, makanya istilahnya gimana ya? Yang gua ambil dari lu itu, omongan lu itu yang ngobrol yang ini tuh minimal jadi orang baik lah, jadi orang benar mah jauh. Iya, betul. Nah, lu tujuan lu ke sana itu gimana sih bisa? Gue mau ngajak teman-teman juga ke jalan yang benar, istilahnya. Jangan lu jalan-jalan sama gue belum tentu benar. Jadi artinya jangan lu sendiri aja yang ke surga, gue teman-teman juga mana mau gitu. Gue sih gini sih sebenarnya ya, iya gue sih berjalan seiringnya waktu aja ya. Cuma gue pikir saat ini saatnya gue bisa bermanfaat buat orang banyak, itu poinnya. Kedua, nggak ada alasan ketika kita harus baik sama orang gitu, ya kan. Yang ketiga, kita mau cari apa lagi sih sebenarnya gitu kan? Kita mau cari apa lagi nih, ya kan? Bukan gue udah punya segalanya, enggak, itu poinnya tuh. Nah, poinnya biar orang paham nih, teman-teman paham nih. Bukan kayak gitu. Jadi poinnya buat gue gini simpelnya deh ya. Paling enak bisnis sama Allah, janjinya pasti. Iya benar. Itu aja. Ya, jadi gue pengen bisnis sama Allah. Jadi gue punya barang yang paling berharga dalam hidup gue selama gue main motor racing dari nggak punya apa-apa. Ya gue sering kontesin motor SE gue. Nanti session kedua kita kesana, kita lihat motornya ya. Nah itu motor gue mau amalin rencananya, yaitu buat pembangunan masjid. Paham nanti videonya slide-nya masukin motor SE, Bang. Ya kemarin. Gimana motor? Kalau yang musola gue kemarin udah 2 unit ya Racing Cobra 92 full orsinil, Orion itu Orion pabrikan, yang satu lagi SE juga full ori juga, itu buat musola. Alhamdulillah sekarang musolanya udah berdiri di Jakarta Barat, masih di Permata Hijau. Alhamdulillah. Itu kebetulan ketuanya itu teman dekat saya, Pak Haji Lukman Hadi, ya beliau orang yang sangat jadi panutan buat saya gitu. Gue aneh sama teman-teman Green Lake ini, udah motor 40 juta ya yang biru merah. Dikasih nggak kere-kere. Itu anehnya. Bisnis sama Allah gitu ya? Pasti ya. Kalau berharap sama orang lain sakit hati ya. Jangan sakit hati. Jangan pernah berharap sama manusia. Kelar bro. Bener kan? Ya kalau kata temen mah kalau kagak nyusahin, ya apalagi gitu kan. Ya ngeselin kalau kata gitu kan. Ya cuma ya enggak, kita jangan lihat dari sisi negatifnya. Berpikirlah positif sama siapapun. Itu kalau orang mau menilai kita jahat, peduli setan, silakan. Terima kasih udah mikirin gue paling kayak gitu aja. Udah kelar kan. Kalau lu sibuk mikirin gue mah lagi sibuk mikirin prestasi gue kan kayak gitu. Nah, balik lagi ke tujuannya Green Lake ini, mau lebih bersosialis tadi itu ngorbanin untuk Racing SE. Untuk bangun musola. Masjid. Gue mau bangun masjid ya buat temen-temen di
Gua kasih udah tahu lu aja. share itunya apa namanya? Belum. Ya mudah Rencana kayaknya ini yang awal ya. ini awal nih. Awal. Gue rencana balik dari sini, gue mau ke Garut dulu silaturahmi ke rumah Dadan. Hermawan. Balik dari Garut, gue mau ke Lampung. Nah kebetulan gue mau bangun masjidnya di Lampung. Buat tempat gua itu mah. Gue minta doanya deh, gue minta supportnya nih sama teman-teman ya kan. Dengan adanya medianya Total King ini mudah-mudahan. Ya bukan ini sih ya tujuannya baik ya, gue support lah gitu. Betul. Ya minimal gue minta bantu doanya lah, karena apapun yang terbaik itu bantuan itu ya doa. Iya, gua. betul. Karena doa buat gue segalanya gitu. Wow. Kalau kata orang ya usaha tanpa doa kan sombong. Betul. Iya gak? Betul. Ya cuma jadi kan setelah SE ini ada lagi bakal? Insya Allah ada. Gue nggak bakal pernah bosen ketika gue harus mau berbagi sama siapapun gitu. Ya intinya gue seneng lah berbisnis sama Allah gitu. Dan gue nggak takut miskin gitu. Karena gue yakin ya lebih dari itu. Gila. Lu ngomong gue nggak takut miskin, kemarin ngeliat motornya udah banyak. Ini orang makin ngasih makin banyak, berarti bener ya. Nah itu gue terakhir abis lepas 92 motor masih 7 unit ya Riz ya. 7 unit. Sekarang alhamdulillah udah hampir 30. Iya. Mudah-mudahan aja diinfakin tuh itu ya. Yoi. Apa namanya? Touch-nya. Tertarik banget. Ya Allah. Dia sempet reading nih kemarin. Iya, waktu dia ke Jakarta ya. Bikin hornis orangnya ya. Bener. Enak banget lah. Ya lumayan lah buat harian lah ya. Gila, nyala bener tadi itu ya. Kalau bisnis sama Allah itu udah pasti menjanjikan ya. Nyata. Menguntungkan ya. Nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Kalau lu bicara bisnis sama manusia, bicaranya resiko kan. Iya, betul. Ya kan. Resiko itu kan ada untung ada rugi. Iya kan. Ya. Gambling ya. Resiko yang namanya rugi udah pasti. Iya. Bahasanya gitu Iya. kan. Kalau untung ya bonus. Ya kaya itu bonus betul, kan gitu kan. Kalau sama Allah nggak ada cerita. Nggak ada ya. Nggak ada. Pokoknya ya udah gua arahin ke teman-teman di Greenlight ya. khususnya di tim ini ya terus berbagi. Kalau hari Jumat gue biasanya karena gue di pinggir jalan nih, gue ada kompresor di depan tuh. Kalau hari Jumat tuh gue kasih angin, kalau mau kompa angin itu gratis. Gila, dari hal kecil aja dulu Kong ya. Iya, gua tanamin dari yang kecil. Kadang orang ibu-ibu mau bayar, udah nggak apa-apa, ini saya bayar, nggak usah Bu, ini hari Jumat. Ya, saya doain biar berkah. Nah itu yang gua harapin. Doa aja cukup, gitu kan. Kita nggak pernah tahu kan doa mana yang dikabulin gitu. Ya itulah yang gua harapin gitu kan. Segala sesuatunya. Gua mulai kadang-kadang gua juga gua obral barang-barang second gitu kan, yang copotan-copotan motor yang karena gua kampak ya nggak kepake ya 10.000, 20.000, cuma bukan gua sih main. Ya gua lebih fokus buat memaintain manajemen dan perkembangan Greenlight aja sih saat ini ya. Betul. Kalau dulu gue yang baik ya. arahnya yang lebih baik lagi gitu. Gue cuma tinggal nata aja gitu. Ya gue juga butuh masukan juga kan sama teman-teman gitu kan. Ya untungnya di sini sih sebenarnya ketika kita ajang silaturahmi ini banyak sih, jalan ya. banyak jalan, banyak poin lah intinya. Jangan pernah bosen lah ibarat kata. Ya contoh maaf nih kayak customer kita kan, kita main itu jangan mengharapkan customer kita beli gitu. Jangan pernah mengharapkan sama manusia. Tadi balik lagi ya kan. Ketika dia main kasih, suguin air, makanan. Kalau kita berharap beli itu kadang-kadang gue pernah tuh kenapa itu kan? Ya elah cuma nanya-nanya doang. Ya, jangan gitu. Sering banyak. Cuma ya mungkin ya kalau gue pribadi gini, Greenlight mungkin terkenal barang oriannya mahal. Yes, gue seneng karena gue bukan jual barang murahan. Benar. Karena gue memang nanemin ori loh. Bener kan? Kalau buat gue mahal murah relatif. Bener gak? Cuma pertanyaannya, bicara barang rare itu belum tentu orang semua punya. Makanya kalau lu bilang mahal, pasar gue bukan lu. Mantep. Cuma satu itu. Kedua, toh selama ini gue jalan kok, ya kan? Karena gue yakin ketika ada yang jual pasti ada yang beli. Wah itu sederhana, filosofi sederhana tapi benar. Iya, ada yang jual pasti ada yang beli. Kecuali gue kita nggak mau jualan. usaha aja, biarin yang pembeli mah Tuhan Allah yang ngasih datangin ya. Iyalah, tugasnya Allah yang ngelengkapin kan. Benar. Gitu. Yang penting kita berusaha, kita nggak jahat sama orang. Tadi kan gue udah bilang, berusaha berpikir positif sama siapapun. Gue ngapain pusing, ya kan? Gue tinggal jalanin. Banyak sih gue ditanya sama orang bisa besar kayak gini kayak gimana. Iya. Gue jujur ya dulu itu
ketika susah ya bohong lah, orang nggak pernah ngalamin di titik yang terendah. Nah itu gue menanya biasanya, kalau potongnya saya potong. Biasanya orang untuk menuju yang lebih baik itu kan kudu nabrak tembok dulu kok. Ya minimal ya sengsara dulu lah, atau gimana ngeluh tuh baru dia gerak, atau gimana. Memang apa lu ngalamin juga hal gitu? Pasti. Yang pertama sih yang harus lu lakuin, berdamai aja dulu sama diri lu. Wow. Lu bisa nerima kan nih keadaan lu. Susah kalau lu mentingin gaya ataupun gengsi. Mau nyampe kapan? Iya betul. Ketika lu berdamai sama diri lu, siapa lu, ya lu, nggak bisa jadi orang lain. Sama lu usaha pengen ikut-ikutan, nggak bisa. Bukan tempatnya, bukan porsinya. Benar. Ya gitu kan, buat gue jadi apa ya, bisa dibilang cenderungnya ke arah yang positif aja lah. Kita berpikir positif, apa yang harus kita lakuin. Ya itu intinya buat gue kesan. Nah itu rencananya si SE itu gimana kok? Posting kapan? Mulainya kapan? Nah makanya gue datang kemarin nih. Gue mau minta bantuan nih sama Luja ya. Intinya gue pengen SE ini sebenarnya bukan lelang lah bahasanya ya. Gue pengen jual utuh gitu kan. Gue pengen jual unit. Tawaran terakhir itu 80 juta sama orang Serpong. Nah, gue belum lepas karena gue butuh anggaran kurang lebih 350 juta untuk pembelian tanahnya gitu. Itu pun udah dibantu sama orang yang berpengaruh di daerah Lampung, orang pemerintahan gitu, khususnya. Alhamdulillah dengan niat baik Allah permudah semuanya gitu. Ya intinya ya gue yakin lah ketika Allah udah kasih amanah sama gue, itu ada jalannya. Itu aja sih intinya. Kalau buat gue datang kemari tujuannya gue mau minta tolong sama lu lewat media nih, yaitu intinya ya apa yang bisa ya jelas. Kalau gue pribadi sih sama sih, siapa sih orang yang nggak mau ke jalan yang lebih baik lagi lah gitu. Iya istilahnya kalau begini ya nanti apa yang gue bisa bantu pasti gue bantu. Ya gue sih jujur terima kasih banyak nih sebenarnya nih sama Total King. Gue penasaran nih sama motor SE-nya nih. Walah. Ya. SE-nya standar biasa, ya originalan. Gue bikin memang konsep originalan, original. Restorasi full. Gue bilang full banget enggak, karena rangkanya gue pertahanin pakai rangka aslinya. Crankcase gue pakai yang orisinilnya sama rasio. Yang lain gue ganti full baru. Wow, ya berarti udah termasuk kurang lebih 95% lah gue bicara. Udah di angka 90 itu berarti bagus. Nah, nanti buat teman-teman nih terutama yang nonton media YouTube konten kali ini, kalau mau ngelihat motornya nanti bakal berarti gini Kong, buat apa? Nggak sampai sini nih konten nih. Nanti ada kelanjutan lah ya. Nge-review nih motornya. Siap. Buat para sultan nih untuk yang menuju ke jalan kebenaran. Nah, untuk menuju yang lebih baik lagi harus lihat nih motor yang istimewa ya pasti ya. Mudah-mudahan istimewa, asik. Karena gue nggak mau bilang ini motor gue paling istimewa, karena pasti ada motor-motor lagi yang paling bagus lagi gitu kan. Karena susah di ranking lu bicara istimewa, bener. Udah sama istimewa, ada yang lebih tua istimewa lu udah nggak ada batasan. Nggak ada habisnya. Pokoknya intinya, ya gue pengen ngajak ketika lu beli motor lu ikut beramal. Wah itu luar biasa dong. Itu poinnya ya. Itu poinnya di situ. Karena kemarin gue cerita sedikit nih ya tentang yang kemarin 92 Cobra ya. Ini gila nih. Ini kisah nyata real dalam hidup gue, baru kali ini gue alami. Ketika ngebangun musola yang mana itu, Kong? Yang di Permata Hijau tadi yang gue bilang tuh. Di Jakarta Barat. Yang di Jakarta Barat. Gue jual 92 itu di angka 42 juta. Lucu ini. Gimana tuh? Awalnya beliau lihat YouTube gue nih Jani. Nah, singkat cerita di perjalanan waktu dia telepon gua terus. Nyangkut lah nih satu konsumen. Gua nggak kenal siapa dia, ya kan? Si orang Jakarta? Bukan, orang jauh, Samarinda, Kalimantan. Gila ya. Itu gua simpel pertanyaan gua. Mohon maaf Pak, dari mana Pak? Saya dari Kalimantan. Mohon izin, tahu dari mana? Saya mau jual motor King 92. Oh saya lihat di YouTube. Justru saya mau nanya Pak, apa bener ini dananya 100% buat musola? Oh iya Pak, saya bilang. Iya, kebetulan saya lagi bangun musola di Permata Hijau, dan ini dananya 100% buat musola. Oh gitu ya Lia, dia bilang gitu. Iya, singkat cerita
ngobrol panjang lebar, emang harganya berapa? Gue jujur, gue open waktu itu 50 juta. Sebenarnya itu kemurahan buat gue, karena motor itu istimewa. Proses nol. Bloknya aja sekarang udah di angka 30-an kali ya, kalau ketemunya Y1 lah ya. Nah, singkat cerita, ada negosiasi. Negosiasi. Dia nanya, Li bisa kurang nggak? Kata dia gitu. Silakan Pak ditawar. Wajar dong, gue udah kasih harga, dia mau nawar ya kan. Dia bilang, udah nggak apa-apa dari Ali aja, karena saya nggak mau nawar karena ini buat amal kan, kalau memang benar buat amal. Oh iya Pak, dia bilang, ya udah 45 juta Pak, dia bilang gitu. Itu pajaknya mati, ya pajaknya mati 2 tahun Pak, saya bilang gitu. Plat B DKI masih tangan pertama Pak, saya bilang gitu. Oh iya, Li, gimana kalau 40 juta? Oh Pak, mohon izin, bisa gak 42 juta? Biar saya kirim sampai sana, cuma di luar cabut berkas. Oh ya udah deal, kata dia kayak gitu. Ya singkat perjalanan waktu, terus gimana cara transaksinya Li? Ya silakan Bapak DP-in aja dulu. Nanti sebelum dia minta cabut berkas. Dia minta cabut berkas. Ketika dia minta cabut berkas, gue minta dong KTP-nya. Gue juga nggak kenal kan. Gue juga nanya dulu nih, ya kan, karena privacy nih KTP nih. Gue takutnya salah kan. Nah singkat cerita, gue janji sama dia itu untuk cabut berkas estimasi 2-3 minggu. Itu belum lama kejadiannya, masih tahun 2001 bulan Maret. Tahun ini? Iya. Kebetulan gue transaksi itu singkat. Begitu udah masuk DP, besok gue proses nih. Cabut berkas. Cabut berkas. Kebetulan gue punya link, bos gue itu punya biro jasa. Makanya gue nggak pusing. Bos, gue minta tolong, ya kan. Dibantulah sama beliau. Nah, singkat cerita, ini berkas jadi nih, 2 minggu nih. 2 minggu. Nah, kelar nih berkas. Gua laporan dong. Ya proses pelunasan sah dong. Ya kan kelar nih nih, gue pikir nih. Loh kekurangannya. Iya dong. Gue kabarin dah tuh via WA. Pak izin, assalamualaikum. Pak berkas sudah jadi. Ini tinggal masukin aja ke sana. Di Samsat sana. Ini checklist ya. Gue kabarin dia tanggal 8 Maret, hari Senin. Gue terakhir lihat history dia itu, history aktif WhatsApp. WhatsApp itu tanggal 6, hari Sabtu berarti ya, tanggal 6. Harian ya? 2 harian. Tanggal 6 jam 4.15. Kalau gue nggak lupa tuh, seingat gue. Nah kebetulan, kok checklist? Gue tungguin aja, masa besok nggak di-read sama dia kan, nggak dibaca. Masa dia nggak mau motor? 1 minggu blank tuh. Checklist aja, gue bingung nih. Anjir. Ya satu, lu butuh pelunasan uang. Iya dong, karena ini kan gue harus sampein nih. Ya dana ini mau kemana nih arahnya. Ya kan gue pikir, wah gue bingung nih. Akhirnya kebetulan gue, tar deh gue tunggulah 2 minggu lagi. Karena gue udah harus ngabarin nih sama pengurus musola itu kan. Ji, mohon izin gue bilang, nih gue kabarin belum nih. Harusnya udah selesai, tapi udah 1 minggu lebih belum ada kabar. Coba Li, lu cari tahu dulu, takutnya terjadi apa-apa. Dia bilang gitu kan. Gue mulai tuh gue berpikir langsung, masa iya sih beliau meninggal gitu kan. Karena dia memang pesen banget, almarhum waktu sebelum beli, meyakinkan gue apa bener ini buat musola gitu. Ya seolah-olah kan gue nggak tahu kan. Ya gue yakinin lagi sama beliau, gue video call, gue kasih proposalnya, gue kasih gambarnya, videonya musola lagi proses pembangunan, semua gue laporan sama dia. Singkat cerita, gue udah pusing nih 2 minggu nih. Kabar. Tanggal 14, gue udah pusing. Gue telepon temen gue, itu si Iqbal, anak Retel. Kebetulan gue pernah ke Kalimantan tahun 2017 waktu itu, alhamdulillah gue sama teman-teman Retel di sana. Gue minta tolong deh tuh sama Iqbal, Bal. Karena paling dekat sama dia. Gue bilang Kalimantan nggak ada lagi nih, gue bilang nih ya kan. Nggak mungkin gue kesana, mau biaya berapa gue? Apalagi COVID, lagi repot tuh ya kan. Komunitas ereking ya. Cuma memang gue akuin ya komunitas ereking luar biasa. Se-Indonesia solidaritasnya tinggi banget, top deh. Nah pokoknya, singkat cerita, gue lanjutin lagi nih masalah gue harus ngubungin teman-teman di Kalimantan. Tanggal 14 gue telepon, Bal mau izin, gue ada kendala nih masalah transaksi jual beli.
Gue bilang gitu. Nah kebetulan gue lagi bangun musola dan ini. Lu sempat kepikiran hal jelek dulu nggak, maksudnya ini orang nggak bener, tapi duit udah masuk ya? Iya duit udah masuk. Duit malah kebalik kali lu, amanah ini. Iya duit udah masuk 22 juta. Gila lu. Kenapa nggak lo bawa kabur aja kok? Weh gila. Gue 2 kali lipat coy. Ya mungkin orang nggak ada yang tahu. Kalau lu bicara kayak gitu nih, mohon maaf nih, motor bukan gue kirim, duit gue udah gue terima. Kalau bicara gue pengen hilap, siapa yang mau ini? Cuma coy, lumayan sih. Nominal gede, cuma Allah yang lihat coy. Gue repot lagi nih coy. Kalau gue sih mikirnya gini saat itu, gue orang usaha, gue orang bisnis. Buat gue, yang tadi gue bilang, gue bukan semata-mata karena uang, ya kan? Profesional aja dulu ya kan? Gue kasih pelayanan yang terbaik buat customer gue gitu kan. Nah singkat cerita, gue lanjutin lagi nih masalah si Iqbal nih kan. Iqbal gue telepon, gue minta tolong, gue ceritain, Bal gue begini. Nih orang udah bayar 50%, cuma nggak ada kabar. Nah bagusnya gue punya alamatnya nih Bang, lu bisa tolong cariin nggak gitu kan. Dicarilah sama dia, gue minta waktu 3 hari Bang. Dia dicetus lah sama teman-teman di Kalimantan, alhamdulillah dicari ketemu. Itu rumahnya di dekat Masjid Agung katanya ya, di. Kalau Masjid Agung berarti tengah kota ya? Tengah kota, orang kaya nggak tahu. Ternyata. Sultan nih, Sultan. Kan? Nah, singkat cerita begitu dicari tahu ternyata informasi dari dia, dari si Iqbal temennya, beliau udah meninggal 2 minggu yang lalu. Tepat pas HP-nya nggak aktif. Berarti bener nih. Tapi sempat lu nggak pasti. Gue nggak percaya karena gue belum data validnya belum. Nah, data validnya belum nih. Gue bingung. Gila kalau meninggal gimana nih transaksi kan? Ya kan? Gue bingung nih mau dibawa kemana coy? Iya kan? Salah satu sisi ini amanah yang harus gue sampaikan. Betul. Kedua, dia ini mau beramal. Masa gue halangin gitu kan nggak mungkin kan? Satu sisi nih gue minta kepastian dong. Dari transaksi ini mau kemana nih, mau dilunasin atau mau gue pulangin? Kalau memang orang meninggal gue nggak ada masalah, gue pulangin 100%. Walaupun gue udah rugi di BBN nih, buat gue nggak ada masalah. Ya ini kan musibah, kita nggak pernah tahu gitu kan. Gue pastiin lagi sama teman, Bang saya nggak berani masuk, saya nggak enak. Ya udah gini aja. Kenapa dia nggak berani masuk? Nggak tahu deh, mungkin dia malu kali kan, atau karena orang gedean gitu kan. Singkat cerita. Bal, coba lu masuk lewat RT. Lu kasih masukan. Gua kasih masukan kayak gitu. Kalau orang bener meninggal, lu minta anterin aja dampingin sama RT. Datanya bener nggak? Datanya bener apa enggak? Wah singkat cerita dia minta waktu lagi 3 hari, jadi 3 minggu kalau nggak salah waktu itu dia minta waktu sampai proses. Intinya proses itu akhirnya 1 bulan. Nah proses 3 minggu berjalan itu akhirnya ketemu lah sama salah satu ponakan atau siapanya, gue nggak paham dah. Intinya familinya lah ya. Dan dia meyakinkan bahwa almarhum Bapak Bambang Sugeng Riyadi ini sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Gue langsung kesentuh hati gue langsung merinding, ya gue Al-Fatihah buat beliau, semoga apa yang diniatkan sama beliau menjadi ladang pahala dan ibadah. Dan beliau ditempatkan di surganya Allah. Di detik lahirnya beliau mau membangun suatu musola di sini di Jakarta. Merinding nih gue ceritain ini. Iya sampai kaki tuh. Jadi gue sebenarnya miris banget ya, karena buat gue saat itu gue benar-benar posisinya ini ya. Ini gue mau nagih kekurangan atau harus gue balikin kan? Yes, gue dilema di sini. Gue dilema. Gue sih sebenarnya nggak pusing ya. Gue harus pulangin, gue nggak masalah. Nah. Itu yang penting gue ada poin nih putus. Putusnya di mana nih? Transaksi gue nih, ya kan? Akhirnya kebetulan gue mediasi sama salah satu family dia. Namanya siapa gue lupa nih, ada nomor kontaknya juga masih. Akhirnya gue bukti percakapan gue dari awal sama almarhum sampai rekaman gue, videonya gue kirimin semua, beliau baru percaya ternyata benar. Nah saat itu transaksi jadinya gimana? Diteruskah atau lo balikin? Ntar dulu nih. Jadi begitu gue mediasi sama pihak keluarganya, ahli warisnya si istri ini dari pihak keluarganya bilang ya udah Li, coba nanti saya mediasi dulu ya sama ahli waris si istri gitu kata dia. Yang lebih berhak betul. Cuma saya bilang gini, Pak,
jangan dipaksakan. Kalau memang ini harus saya pulangin, insya Allah saya ridho lillahi ta'ala. Ya niatan almarhum udah salah satu bagian dari ibadah buat saya lah. Gue bilang kayak gitu. Enggak Li, nanti saya coba konfirmasi dulu karena memang transaksi ini keluarga nggak ada yang tahu. Cuma dia pernah ngobrol sama saya. Dia lagi bangun musola. Saya nggak tahu di mana. Si almarhum sempat ngobrol. Ada bahasa kayak gitu. Cuma saya nggak tahu dia lagi bangun di mana. Ternyata mungkin sama Ali. Dia bilang gitu. Iya Pak, dia bilang gitu. Ya saya juga di sini cuma sekedar transaksi sih sama bapak, sama almarhum gitu kan. Ya udah, nanti saya minta waktu 3 hari ke depan nih, mudah-mudahan ada jawaban ya. Ya udah tuh, 3 hari ke depan gue dapat kabar. Assalamualaikum. Siapa Ali? Mohon maaf ganggu. Oh ya Pak, silakan. Langsung sama ahli waris ada keputusan. Iya, gue dikasih kabar, kabarnya luar biasa, sangat baik. Beliau bilang, Li, ini amanah, ini ibadah. Beliau mencita-citakan mungkin ini niatan dia mau beribadah gitu. Ya, ini kita lanjutkan transaksinya. Berapa kurangannya Li? 20 juta. Alhamdulillah hari itu juga ditransfer. Besok langsung gua kirim ke Kalimantan itu motor. Ya sampai saat ini sih gua masih bisa komunikasi. Ya. Istilahnya ya benar, gua ambil poin-poin dari obrolan pertama tentang terutama tentang sosial Green Lake ini ya, teman-teman dari Green Lake ini. Ya tadi umur gak ada yang tahu ya, yes, umur gak ada yang tahu. Ya. Transaksi. Iya, gimana? Yang penting tadi itulah. Jadi orang baik aja dulu lah. Yes, lu mau cari apa lagi lo? Iya kan, gila lo kita. Gue jujur gue ngalamin kalau lu bilang shock, gue shock banget, iya kan. Tapi kalau lu bicara berpikir negatif, jujur aja ya, mohon maaf ya, angka 20 motor masih di gue, ya logisnya kan buat gue. Kalau gue udah menang, ya kan. Kalau gue pengen hilap itu amit-amit lah, ya kan. Cuma bukan itu nilainya. Tapi keberkahan itu ketika gue dapetin penyelesaian titiknya. Beliau tenang, beliau juga akhirnya ya berkah lah buat semuanya gitu kan. Itu yang gue banggain sih intinya gitu. Wah ini mah obrolannya semakin seru Kong. Istilahnya banyak, gue kayaknya di sosial media gue itu baru kali ini untuk terutama mengajak atau ngomongin tentang ranking hal-hal yang baik terutama sama lu nih Kong. Nah kedepannya sih ya gue bakal ada konten terus nih sama Green Lake, terutama gue penasaran sama niat lo yang baru mau dijalankan ini tentang ranking SE nih. Biasanya kita berpikir nakal dulu aja lah, mindset orang yang negatif terhadap hal-hal yang seperti itu kan biasanya kita meyakinkan unitnya minimal layak nggak sih memang dihargain segitu. Ya walaupun tujuan lo kesana ya, kadang-kadang kan manusia teh enggak harus 50 juta kalakalan Green Lake gue. Nah, tapi memang gue jujur, pembuktian buat gue pribadi ya, Green Lake ini memang sosialnya yang tadi lu cari deh, mau di konten mana aja, mau di Facebook, mau di YouTube itu ada Bedah King, memang benar-benar tukang Gojek. Terus yang cerita yang kedua nih, memang benar-benar gue dikasih tahu dia bikin kontennya. Ternyata kedepannya dia belum berhenti sampai detik ini melakukan hal baik. Nah harus kita support lah teman-teman ya. Gue sebenarnya masih ada lagi. Banyak ya? Masih banyak. Wah. Ada satu cita-cita gue yang belum kesampaian. Gue pengen touring dari Sabang sampai Merauke, tapi gue bawa misi sosial. Wah mantap. Gue mau bagi alat sekolah, buku tulis, buku pengajian, semua buku baca. Keren. Jadi ketika gue touring, gue bukan buat senang sendiri, gue masih mau berbagi. Gila, gue merinding nih. Serius. Mudah-mudahan nih kita support nih, kita sama-sama sehat, sama-sama. Amin. Misalnya secara materi gue bakal bisa support di hal kebaikan ini gitu. Kayaknya gue ikut Kong lah, gue juga pengen dari Sabang sampai Merauke mah. Pam jaga sini loh Pam. Ini Pam ya. Ini mau touring di Sabang sampai Merauke nih. Mau ikut. Oke mungkin gitu Kong. Ya jadi next kita bakal bikin konten lagi ya. Terima kasih buat Kong Ali. Terima kasih banyak buat Total King nih. Sama teman-teman Green Lake ini, wah luar biasa. Berarti gue nanti bakal, kemarin nggak sempat bikin konten gue di sana. Berarti harus bikin konten lagi. Soalnya seru. Diam-diam sehu. Oke, mungkin sekian ya. Gue akhirin. Siap. Tetap buat gue selalu gue ingetin buat teman-teman. Ambil positifnya, buang negatifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.